Waduh, akhirnya pertahanan Sylvester jebol juga. Mungkin Jokowi merasa risih melindungi setelah dapat banyak sorotan dari berbagai pihak, termasuk pihak kejaksaan, Mahkamah Agung dan juga Erick Thohir yang jadikan dia komisaris kena getahnya. Kini pihak Sylvester ajukan PK, namun tak gugurkan bahwa dia harus dieksekusi, tetap dipenjara secepatnya dulu. Makanya ada PK itu, apakah dari 3 komponen itu salah satunya ada itu menurut Bung Sil ya. Maka dia mengajukan PK itu. Bukti barunya apa kalau gitu? Ya, saya bilang kita tunggu dari Bung Sil lah. Buktinya apa? Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masih terus memonitor perkembangan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Sylvester oleh jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Upaya eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana, sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Mau ada PK peninjauan kembali atau tidak, padahal kan PK itu syarat-syaratnya kan tadi ada novum atau ada kelalaian hakim, kemudian ada misalnya pemberlakuan putusan yang melebihi, itu kan tidak ada semua, dan yang jelas dia harus masuk duluan. Sekarang kan PK, kemarin kan kita juga dengar Mas Tifal katanya dimintain amnesti, ya itu lucu-lucuan semua gitu, belum menjalankan. Dan juga kesannya tidak berani atau ada kesan lain di sini? Pasti juga tidak berani, karena sebenarnya kalau dikatakan berkas belum masuk ya, kalau kita lihat kan ini kan sudah zaman online, sudah zaman serba terbuka. Kalau kita lihat di website kepaniteraan Mahkamah Agung, itu juga jelas bahwa tanggal kirim ke pengadilan pengaju, artinya Mahkamah Agung itu juga kemudian mencatat di sini, itu sudah semenjak Senin 9 September 2019. Banget ini memang harusnya dieksekusi. Kenapa tidak? Ya tanyakan kepada orang besar yang ada di balik dia. Ini orang besarnya siapa lagi? Jangan bikin spekulasi baru lagi nih, Pak. Nuduh orang besar, ya. Tapi kemudian ternyata dirinya yang punya orang besar mungkin ya. Mungkin badannya krempeng, tapi orangnya besar. Apakah dia sudah dieksekusi atau belum dieksekusi? Itu kalau sejak ada putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap dan memiliki novum, dia punya hak ya untuk mengajukan itu. Tapi begini ya, ini di pasal 270 di KUHP itu kan tugas dan kewenangan eksekusi itu ada pada jaksa. Tetapi selain itu, kita jangan lupa di pasal 280 ada peran hakim juga di situ. Jadi hakim itu yang melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi daripada pelaksanaan tadi itu di pasal 280 nanti lihat di KUHP. Jadi ini ada dua yang keliru ini, jaksanya dan hakimnya. Harusnya hakimnya juga punya kewajiban untuk mengawasi jaksa melaksanakan isi putusan. Nah, menurut Anda? Jadi kita juga sangat menyesalkan bahwa ini terjadi seperti ini gitu. Kalau untuk mengajukan PK, hak beliau untuk mengajukan PK, dan setiap orang juga akan wajib lah dipersilakan untuk mengajukan PK kalau ditemukan 3 bukti tadi kan. Dan saya rasa mungkinan diajukan PK itu karena belum mempunyai novum baru, ya kan? Ya sampai sekarang terus terang aja saya belum bisa kontak dengan beliau ya. Tapi kami dari teman-teman berbicara bahwasanya akan diajukan ke PK dan kemungkinan ada novum baru yang. Setelah salinan putusan disampaikan kepada jaksa yang melakukan eksekusi, maka akan ada pemanggilan secara sukarela, kalau enggak dilakukan paksa. Nanti setelah itu kalau tidak dilaksanakan, hakim pengawas di wilayah lingkungan pengadilan tersebut akan memonitor dan mengawasi. Kalau itu sudah ingkrah dan memang itu adalah prosedur hukum yang harus dilakukan, ya silakan aja, monggo-monggo saja. Yang penting kita semua taat hukum lah. Bung Silver juga pasti juga taat hukum untuk itu. Tinggal bagaimana saja, bagaimana jaksa eksekutor melaksanakannya. Asal prosedur-prosedur itu sudah terpenuhi gitu loh. Ya, dari administrasinya juga terpenuhi gitu loh. Kalau laksanakan, harusnya itu inisiatif dari eksekutor yaitu jaksa. Nah, kalau tidak dilaksanakan baru hakim yang melakukan teguran, menegur jaksa, kenapa kamu nggak melaksanakan ini? Nah, apakah ada nggak teguran itu dari hakim? Kalau sudah ditegur berarti kan dia nggak boleh
tidak melaksanakan kan. Nah, jadi perlu juga nanti dicek ada nggak dari hakim yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi ini melakukan teguran. Jangan-jangan diam-diam juga. Jadi kan misalnya kan ini pun sudah ada 3 tahap ya, putusan nomor 200, putusan nomor 297, kemudian terakhir putusan nomor 287 garis miring K garis miring PIT 2019. Itu semua jelas. Jadi artinya tidak mungkin ya tidak ada kemudian yang membikin atau menghambat ini. Pasti ada karena dalam sistem informasi semuanya jalan. Tapi kan ini berarti ada oknum. Ya, ada oknum yang tidak menjalankan ini, Mas Tifal. Dan oknum itu, makanya kita minta kepada Komisi Kejaksaan. Kita juga kemarin teman-teman juga mengajukan somasi kepada Kejaksaan Negeri, ya gitu untuk menanyakan. Kalau perlu juga ada tindakan. Tapi saya kira udahlah kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga masyarakat bisa menilai kok ini, Mas Tifal. Akhirnya kan terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, hakim memberi teguran. Nuduh-nuduh orang besar, ya, tapi kemudian ternyata dirinya yang punya orang besar mungkin ya. Mungkin badannya krempeng, tapi orangnya besar. Sampai disinggung orang besar nih Bang Andi. Ya ini fitnah lagi nih, nggak masuk akal lah. Kalau yang dimaksud beliau itu kan Pak Jokowi. Sylvester Matutina belum dieksekusi, Komjak bisa jadi presiden buruk. Komisi Kejaksaan RI mengingatkan bahwa menunda eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina hingga menunggu putusan peninjauan kembali berpotensi menciptakan contoh yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Nur Rohman menegaskan meskipun Sylvester telah mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2025, hal itu tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Ia berharap eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu dilakukan sebelum sidang PK dimulai. Sylvester Matutina merupakan terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Ia dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik.